Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Teman-teman, pada saat ini saya akan mengimplementasikan pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning yang saya dapatkan dari Diklat di Bandung pada pembelajaran pada kelas 10, tepatnya pada KD tentang virus. Walaupun belum semua learning sequence terlalu dilampaui, tetapi saya akan berusaha untuk melaksanakan implementasi tersebut. Mohon maaf apabila nanti banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bisa ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya lewat virtual ya, atau jarak jauh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi karunia berupa kesehatan yang prima, sehingga bisa mengikuti pembelajaran di hari ini. Sebelumnya, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Berdoa disilakan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelumnya kami akan menyapa beberapa di antara kalian. Yang lain yang tidak kami panggil mohon untuk mute, kemudian yang kami panggil unmute. Saya akan memanggil Mbak Vivi Wulandari. Baik, Mbak Vivi, apa kabar kamu hari ini? Oke, dari pagi bangun jam berapa? Setengah 5. Oke, bisa melaksanakan sholat subuh ya? Oke, berikutnya terima kasih Mbak Vivi. Berikutnya Papi akan menyapa Mas Reza Aulia Rahman. Ya. Mas Reza, sehat hari ini? Oke. Sudah sarapan apa belum? Belum. Selain nanti ya sarapan ya, baik. Oke, baik. Anak-anakku, kalau melihat fenomena sekarang, kita susah untuk melaksanakan PTM, pertemuan tatap muka. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa dengan adanya PPKM darurat seperti ini, makin lama kayaknya diperpanjang terus karena kasus-kasus terkait dengan virus corona tampaknya di lingkungan kita makin marak. Oleh karena itu kalian harus tetap hati-hati, jaga prokes dengan baik ya. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Papi akan share video berikut, mohon dicermati sebentar. Masih harus beraktivitas di luar tapi kamu khawatir tertular virus corona dari orang lain? Jangan panik dulu. Ada beberapa informasi yang perlu kamu tahu terkait penularan dan pencegahan infeksi virus ini. Mau tahu informasinya seperti apa? Yuk, simak dulu video ini. Halo, saya Dr. Gea dari Halo Dokter. Virus corona jenis SARS-CoV-2 merupakan jenis baru dari coronavirus dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus ini menyerang sistem pernafasan dan dapat menular dari manusia ke manusia. Infeksi virus SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit yang dikenal dengan Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19. Penularan COVID-19 perlu diwaspadai karena dapat terjadi dengan cepat. Mau tahu lebih lanjut tentang bagaimana penularan COVID-19? Subscribe dulu dong. Terus jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya
supaya kamu langsung bisa tahu kalau Halo Dokter upload video informasi kesehatan terbaru buat kamu. Buat yang sudah subscribe, makasih banget loh ya. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk membahas tentang masalah ini. Pertama, penularan COVID-19 bisa terjadi dari percikan liur penderita COVID-19 saat batuk, bersin, atau berbicara. Nah, pas percikan liur penderita terhirup sama kamu, jadinya kamu tuh beresiko untuk tertular penyakit ini. Apalagi kalau daya tahan tubuhmu sedang menurun. Penularan virus corona SARS-CoV-2 juga dapat terjadi melalui tangan. Kapan? Waktu kamu menyentuh benda yang telah terkontaminasi cipratan air liur penderita COVID-19. Resiko untuk tertular COVID-19 menjadi lebih tinggi, terlebih kalau kamu nggak mencuci tangan, kemudian menyentuh area mulut, hidung, dan juga mata setelahnya. Kemudian adanya kontak jarak dekat seperti bersentuhan atau berjabat tangan dengan penderita COVID-19 juga bisa meningkatkan resiko untuk tertular penyakit ini. Lalu kira-kira gejala apa saja yang akan muncul kalau kamu tertular virus corona? Gejala dari infeksi virus corona punya kemiripan dengan gejala flu, yaitu munculnya demam, batuk, sesak nafas, terus terkadang bisa muncul pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun yang saat ini dianggap sebagai gejala utama dari infeksi virus corona yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan juga sesak nafas. Gejala ini biasanya muncul dalam 2 minggu setelah terpapar virus corona. Nah, karena COVID-19 tidak bisa disepelekan dan dapat berakibat fatal, ada beberapa langkah pencegahan yang patut untuk kamu lakukan. Pertama adalah menghindari berpergian jika tidak benar-benar perlu. Kamu disarankan untuk tetap stay di rumah guna mengurangi resiko tertular virus corona. Sebagian sekolah, kampus, dan perusahaan telah menganjurkan untuk melanjutkan aktivitas belajar mengajar maupun pekerjaan dari rumah. Nah, gunakanlah kesempatan itu untuk menghindari penularan COVID-19. Kedua, biasakan diri untuk mencuci tangan dengan air dan sabun setelah menyentuh sesuatu, terutama setelah dari tempat umum, sebelum menyentuh area wajah, serta saat ingin makan. Nah, saat mencuci tangan, pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk sela-sela jari, punggung tangan, ujung-ujung jari, kuku, pergelangan tangan kanan dan kiri. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk mencuci tangan menggunakan air dan sabun, gunakan hand sanitizer. Tapi pastikan hand sanitizer yang kamu gunakan memiliki kadar alkohol minimal 60%, agar kuman, bakteri, dan virus di tangan dapat terbasmi. Selanjutnya yang juga perlu kamu lakukan adalah menggunakan masker ketika sedang sakit. Jadi biar nggak nularin yang lain. Nah, yang nggak kalah penting untuk dilakukan berikutnya adalah menjaga imunitas tubuh. Imunitas tubuh yang kuat dapat membuat tubuh tidak rentan terserang penyakit, termasuk penyakit corona. Untuk meningkatkan imunitas tubuhmu, konsumsilah makanan sehat seperti sayur, buah, makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Lalu jangan lupa untuk melakukan olahraga rutin di rumah, tidur yang cukup, berhenti merokok, dan jangan mengkonsumsi minuman beralkohol agar kesehatan tubuh lebih terjaga. Itulah informasi seputar virus corona yang perlu kamu tahu. Jika kamu masih punya pertanyaan seputar COVID-19, tanyakan langsung ke dokter melalui aplikasi Halo Dokter. Banyak banget loh dokter yang bisa jawab pertanyaanmu. Makanya, yuk download aplikasinya di Play Store dan App Store. Atau kamu juga bisa menghubungi hotline COVID-19 Kemenkes di nomor 119 extension 9 untuk mendapatkan informasi terkini mengenai virus corona. Terlebih jika kamu mengalami gejala infeksi corona atau baru saja dari luar negeri maupun kontak dengan orang yang terbukti positif COVID-19. Kamu juga bisa mengecek resiko tertular COVID-19 di website halodokter.com. Oke deh, sekian dulu penjelasan dari saya kali ini. Semoga bermanfaat ya buat viewers Halo Dokter sekalian. Selanjutnya mau bahas topik apa nih di YouTube Halo Dokter? Komen di bawah ya. Terakhir, saya mau ucapin terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Yuk, hidup sehat bersama Halo Dokter. Anak-anak, setelah kalian tadi melihat tayangan video yang kita nikmati,
tapi ingin menanyakan kepada beberapa di antara kalian. Nah, apa yang ada di benak kalian terkait dengan video tadi? Yang mungkin sebelum Papi tanya, ada yang ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan video tadi? Baik, sekarang Papi tanya ya kepada Mas Yoga Ramadan. Iya, silakan di unmute Mas. Iya, Bi. Oke, Mas Yoga, setelah Mas Yoga melihat video tadi, kira-kira apa maksud dari video tadi, Mas? Menurut saya maksud video tadi mengedukasi kita apa sih virus itu, kayak virus corona itu, terus gimana sih cara mencegahnya, kemudian gejalanya seperti apa saja agar kita bisa tahu kalau seandainya kita mempunyai gejala-gejala tersebut bisa langsung sadar diri dan langsung memeriksakan diri. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin ada pendapat yang lain, Mbak Triani Rizka? Ya, Bi. Menurut Mbak Rizka, apa yang bisa ditangkap dari video tadi? Video tadi yang bisa ditangkap itu tentang virus corona, penularannya, cara mencegahnya, dan gejala-gejalanya, Bi. Oke, baik. Kemudian sekarang Papi tanya, sebenarnya virus itu apa sih? Virus itu makhluk hidup atau bukan? Mungkin ada di antara kalian yang bisa menjawab? Apa? Jangan takut salah ya. Virus itu apa sih? Dia termasuk makhluk hidup atau bukan makhluk hidup? Izin jawab nih. Iya, monggo Mas Yoga. Menurut saya termasuk makhluk hidup nih. Alasannya? Makhluk hidup mikroorganisme karena ukurannya yang begitu kecil, hanya Kecil. beberapa nanometer. Mas Yoga bisa mengatakan bahwa virus itu makhluk hidup, alasannya apa? Karena dia dapat berkembang biak, memperbanyak diri di dalam sel yang hidup. Baik, oke. Oke, terima kasih. Jadi menurut Mas Yoga, virus itu makhluk hidup ya, karena dia mampu berkembang biak, tetapi dengan syarat dia harus berada di dalam sel tubuh makhluk hidup. Nah, sekarang yang mau ditanyakan, bagaimana kalau virus itu berada di luar makhluk hidup? Mbak Sabrina Kusuma. Mohon maaf ini saya ulangi Oh baik ya, baik. Tadi Mas Yoga berpendapat bahwa virus adalah makhluk hidup. Alasannya karena virus itu bisa berkembang biak bila berada di dalam sel tubuh makhluk hidup. Nah sekarang yang Papi tanyakan, apabila virus itu di luar tubuh makhluk hidup, dia bisa dikatakan makhluk hidup atau tidak? bisa Alasannya? karena bisa bertumbuh dan bergerak. Virus itu bisa bergerak ya? Oke, nggak apa-apa, berarti tetap makhluk hidup ya. Oke, baik, dari beberapa jawaban dari kalian tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang virus. Ya, secara keseluruhan kalian sudah tahu kok bahwa fenomena yang ada sekarang ini, bahwa banyak orang yang menjadi korban, salah satunya dengan adanya virus corona yang makin marak di sekitar kita dan betul-betul nyata berdampak pada penyakit sesak nafas dan
banyak juga merenggut nyawa. Kalau melihat PPKM yang sekarang ini kan hampir tiap hari di grup-grup kita pasti ada grup innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu. Dan itu menyebabkan beberapa orang harus meninggalkan kita. Mungkin orang-orang yang kita sayangi, mungkin orang-orang yang punya banyak ilmu yang selama ini kita dambakan, ternyata beliau-beliau harus menghadap ilahi terlebih dahulu. Mungkin di satu sisi Allah sayang kepada beliau-beliau sehingga dia harus ada di hadapan Allah SWT terlebih dahulu, begitu. Tetapi dengan adanya fenomena seperti ini, kita harus lebih berhati-hati karena memang virus itu bisa menular lewat berbagai hal seperti yang diungkapkan pada tayangan video tadi. Baik, anak-anakku, berikutnya Papi akan share tentang PPT yang sudah Papi buat. Baik. Oke. Yang kita pelajari pada hari ini tentang virus, yang pertama adalah tentang sejarah virus, kemudian bagaimana karakteristik virus, terus bagaimana pula struktur virus. Nanti kalau waktunya bertambah atau waktunya bisa nutup, kita lanjutkan reproduksi virus. Baik.
anak-anakku mohon masuk lagi ya bagi yang belum. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur tubuh virus. Papi akan menayangkan video dari YouTube terkait dengan struktur tubuh virus. Kemudian setelah itu mohon kalian nanti akan Papi tanya terkait dengan bagaimana struktur tubuh virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai struktur virus. Oh ya, untuk diketahui, ukuran virus terkecil yang pernah ditemukan itu memiliki diameter 20 nanometer saja. Ukuran ini lebih kecil daripada ribosom. Sedangkan ukuran terbesarnya memiliki diameter sekitar 1500 nanometer. Bahkan untuk ukuran terbesarnya pun nyaris tidak terlihat di bawah mikroskop cahaya. Artinya ukuran virus di sini sangatlah kecil. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai penemuan Stanley yang menyatakan bahwa virus dapat mengkristalkan dirinya. Penemuan ini menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi berita yang penuh teka-teki pada saat itu. Bagaimana tidak? Pada awalnya virus ini dikatakan sebagai sel yang sangat sederhana. Tapi di sisi lain juga, ia memiliki kemampuan untuk mengkristalkan dirinya yang jelas-jelas ciri itu bukanlah menunjukkan makhluk hidup. Lalu, jika virus bukan sel, sebenarnya mereka itu apa sih? Nah, pembahasan tentang struktur virus kali ini dapat menunjukkan bahwa virus itu lebih dekat kekerabatannya untuk dikatakan sebagai partikel penginfeksi, bukan makhluk hidup seperti bakteri. Nah, partikel penginfeksi ini mengandung asam nukleat yang dikelilingi oleh selubung protein. Dan pada beberapa virus dikelilingi oleh membran envelope atau sampul. Oke, struktur virus yang pertama dikenal sebagai viral genome. Viral itu virus, genome itu ya genom. Apa itu genom? Genom ini adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki oleh organisme, dalam hal ini virus. Kita selalu berpikir bahwa konsep gen itu terbuat dari double helix stranded DNA atau DNA yang berpilin ganda ya kan? Tapi konsep itu ternyata tidak berlaku untuk virus. Genom yang dimiliki oleh virus itu bermacam-macam. Ada yang double stranded DNA, single stranded DNA, double stranded RNA, atau single stranded RNA. Hal itu tergantung jenis virusnya sendiri. Nah, berdasarkan asam nukleatnya ini, maka virus digolongkan menjadi dua. Ada yang deoksiribovirus atau virus yang mengandung DNA, ada yang ribovirus atau virus yang mengandung RNA. Jadi, virus hanya memiliki satu asam nukleat saja, DNA atau RNA, tidak bisa keduanya. Terus, untuk diketahui juga nih ya, virus yang terkecil hanya mengandung 3 gen saja dalam genomnya, sedangkan virus yang terbesar memiliki sekitar 100-2000 gen saja. Dan untuk perbandingan nih, genom pada bakteri itu mengandung sekitar 200 sampai beberapa ribu gen. Jadi jelas lebih banyak bakteri, artinya virus di sini lebih sederhana. Struktur virus yang selanjutnya adalah virus ini memiliki kapsid dan sampul atau envelope. Nah, tadi kan disebutkan kalau virus ini memiliki genom yang dikelilingi oleh selubung protein. Selubung protein ini disebut dengan kapsid. Dan kapsid ini tersusun dari subunit protein yang sangat banyak yang dinamakan dengan kapsomer. Ingat ya, kapsid tersusun dari kapsomer. Oh ya, virus ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk batang, polihedral, dan bentuk kompleks lainnya. Oke, kita bahas contohnya satu-satu ya. Yang pertama ada TMP. TMP ini merupakan tobacco mosaic virus yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi yang pertama kali ditemukan adalah TMP. TMP sendiri itu bentuknya batang, kaku, dan kapsidnya tersusun lebih dari 100 molekul kapsomer yang berbentuk helix atau silindris. Atas dasar inilah maka bentuk ini disebut dengan helical virus. Asam nukleat yang ada di dalam TMP ini berupa single stranded RNA. Oke, jadi tidak ada DNA ya di sana. Contoh yang kedua adalah adenovirus yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus ini memiliki kapsid yang tersusun dari kapsomer berbentuk polihedris. Bentuk ini sering juga disebut dengan icosahedral. Di bentuk ini ada tambahan berupa aksesoris, yaitu sejenis paku atau dikenal sebagai spike yang tersusun dari protein. Spike ini ada di setiap sudut-sudutnya.
Dan fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membantu menginfeksi pada sel inang. Dan asam nukleat yang terkandung di dalam adenovirus ini adalah double-stranded DNA. Kalau di TMP single-stranded RNA, kalau di adenovirus double-stranded DNA. Ingat ya? Nah, contoh yang ketiga ada influenza virus atau virus influenza. Virus ini memiliki aksesoris juga, sama halnya dengan adenovirus. Aksesorisnya itu berupa sampul atau membran envelope dan spike. Spike-nya tersusun dari glikoprotein. Kalau adenovirus tadi mengandung spike yang tersusun dari protein, kalau di influenza virus itu spike-nya tersusun dari glikoprotein. Virus ini memiliki 8 double helical RNA protein kompleks dan setiap RNA protein kompleksnya itu terhubung ke dalam chiral polymerase. Apa itu chiral polymerase? Chiral polymerase itu bagian yang memerankan peran penting dalam proses replikasi dan transkripsi. Dan contoh yang terakhir adalah bentuk yang kompleks. Virus ini disebut sebagai bakteriofag T4. Kenapa disebut dengan bakteriofag? Karena virus ini dapat menginfeksi bakteri. Luar biasa ya, virus dapat menginfeksi bakteri, saking kecilnya dia. Di bagian kepala bakteriofag ini berbentuk polihidris sama seperti adenovirus dan memiliki badan ekor. Dan badan ekornya itu terbagi menjadi bagian selubung ekor dan selabut ekor. Dan T4 ini memiliki asam nukleat yang ada di bagian kepalanya yang berupa double-stranded DNA. Oke, segitu aja untuk video terkait dengan struktur virus. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana virus melakukan replikasi atau perbanyakan dirinya. Baik, anak-anakku, kalian tadi sudah menyaksikan video tentang struktur virus. Nah, tolong dicermati atau diresapi dari video tadi. Sebelumnya, atau sebelum kita lanjutkan, Tati akan menanyakan kepada kalian apa sih yang bisa ditangkap dari video tadi. Minta tolong untuk Mas Raffi, silahkan unmute Mas, bisa menjelaskan apa yang kamu tangkap dari video tadi tentang struktur virus. Di video tadi ada terdapat banyak virus yang memiliki struktur yang berbeda, yaitu menurut tanggapan saya yang saya ingat yaitu virus yang memiliki struktur paling berbeda yaitu virus bakteriofag. Oke, terima kasih. Kemudian menurut Mbak Emilia Dwi Maharani, Mbak Emil, silakan unmute. Apa yang bisa ditangkap dari tayangan video tadi, Mbak Emil? Yang bisa saya tangkap dari tayangan video tadi mengenai tentang struktur virus. Bagaimana kamu ceritakan sebisa kamu? Tidak bisa menceritakan. Tubuh virus itu terdiri dari apa gitu kan bisa toh? Virus Oh baik, oke, nggak apa. Berikutnya, tapi minta tolong ke Mbak Lawrence. Mungkin Mbak Lawrence bisa menambahkan terkait atau menangkap apa yang ditayangkan oleh video tentang struktur virus tadi, Mbak Lawrence. Iya, mohon maaf tadi di rumah saya koneksinya lemah, jadi kurang paham video tadi. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berikutnya, mungkin ada beberapa di antara kalian yang berusaha untuk bisa menangkap tayangan video tadi. Tidak harus perfect anak-anakku. Apa saja yang artinya yang ada pada pikiran kalian tentang struktur virus tadi. Monggo yang mau berpendapat. Mbak Amanda, tapi pengen tahu Mbak Amanda dari video tentang struktur virus tadi apa yang bisa ditangkap Mbak Amanda? Dari video tadi yang saya mengerti dan rasa
tentang susunan dari virus, dari materi genetik, kapsid, dan beberapa ditambahi dengan hidrogen envelop protein. Baik. Oke, terima kasih Mbak Amanda. Baik, anak-anakku, sebagian dari kalian sudah melihat bahwa struktur virus itu, atau sebelumnya tadi bisa dikatakan bahwa kalau dari beberapa ahli tadi mengatakan bahwa virus itu kalau di luar tubuh makhluk hidup hanya berupa partikel biasa, karena dia tidak bisa ngapa-ngapain sebelum dia menginfeksi tubuh atau sel makhluk hidup, begitu ya. Nah, setelah dilihat strukturnya, maka virus itu terdiri dari dua, yaitu materi genetik dan pembungkusnya yang dikatakan sebagai envelop secara umum. Pembungkusnya terdiri atas selubung protein, di mana di dalam selubung protein ini terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang namanya apa tadi? Kapsomer. Baik, kita ulang bersama-sama bagaimana bentuk dari struktur tubuh virus. Anak-anak, demikian tadi untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin saya minta di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran di hari ini? Saya Pi. Nama saya Fadila Yana Salsabila, nomor absen 8. Menurut saya, kesimpulan yang bisa diambil pada pembelajaran hari ini adalah virus merupakan partikel ultramikroskopis yang bila berada di luar sel hidup bersifat non-aktif, tetapi bila berada di dalam sel tubuh makhluk hidup mampu memperbanyak diri. Oke. Iya, baik sekali. Terima kasih Mbak Yana yang sudah mencoba untuk membuat kesimpulan. Mungkin ada lagi di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran di hari ini. Saya Pi. Nama saya Triani Rizka Nurhalizah, nomor absen 26. Menurut saya, kesimpulan yang bisa diambil pada pertemuan kali ini adalah virus adalah bentukan partikel super kecil yang bisa menginfeksi sel makhluk hidup, tetapi bila berada di luar sel hidup berupa benda mati atau materi yang tidak aktif, karena virus itu bisa dikristalkan. Terima kasih Mbak Rizka. Baik, berarti secara umum bahwa
yang namanya virus itu makhluk ultramikroskopis. Dia bila berada di luar tubuh makhluk hidup itu seperti materi yang lain atau seperti partikel tidak aktif, tetapi bila berada di dalam tubuh makhluk hidup atau di dalam sel makhluk hidup, baru dia bisa menginfeksi dan bisa berkembang biak layaknya makhluk hidup yang lain. Baik, anak-anakku, demikian pembelajaran di hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.